Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ada beberapa calon kabupaten baru di Sumatera Barat. Walaupun pada 2004 silam Sumatera Barat itu sudah dimekarkan menjadi beberapa kabupaten, dan sekarang ini mau dimekarkan lagi, dan ada 5 calon kabupaten yang akan dimekarkan. Tapi mungkin bisa disetujui, mungkin juga bisa tidak. Nah, ini menyangkut juga memang kita dibolehkan Indonesia ini untuk mengadakan pemekaran sesuai dengan apa yang ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia ini. Asal daerahnya cukup luas dan penduduknya cukup banyak, itu daerah itu bisa saja kita mekarkan untuk administrasi itu menjadi dekat. Mungkin ada suatu kabupaten yang daerahnya kecamatannya jauh dari tempat pusatnya, itu mungkin bisa saja dimekarkan. Dan tahun 2004 silam kita sudah dimekarkan di Sumatera Barat itu, dan ini ada 5 kabupaten yang bakal jadi kabupaten terbaru juga di Sumatera Barat. Oke, kabupaten apa aja itu yang ada di Sumatera Barat yang bakal dimekarkan? Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Ini dia 5 kabupaten baru di Sumatera Barat. Yang kelima, Kabupaten Agam Tuo. Di urutan kelima, salah satu daerah yang bakal diusulkan untuk dimekarkan di Sumbar adalah Kabupaten Agam Tuo, yang saat ini merupakan bagian dari daerah Kabupaten Agam. Diketahui Kabupaten Agam yang dahulunya beribu kota di Bukit Tinggi, saat ini banyak masyarakat di daerah Agam yang menginginkan pemekaran di wilayahnya. Salah satu alasan utama pemekaran ialah letak geografis Kabupaten Agam yang saat ini terbagi dalam 2 wilayah, yaitu wilayah pesisir, lokasi dari ibu kota kabupaten, dan wilayah dataran tinggi yang mengelilingi kota Bukit Tinggi. Kepastian nama calon kabupaten baru ini belum sepenuhnya ditentukan, dan hingga saat ini nama yang diusulkan ialah Kabupaten Agam Tuo atau juga bisa Kabupaten Agam Timur. Jika dimekarkan, wilayah akan bergabung dengan Kabupaten Agam Tuo ialah wilayah Agam bagian timur atau yang berada di dataran tinggi. Kecamatan-kecamatan itu ialah Kecamatan Ampe Angke, Canduang, Baso, Kamang Mage, Tiratang Kamang, Banu Hampu, Sungai Pua, Ampe Koto Malala, dan Kecamatan Matua. Rencananya lokasi ibu kota akan berada di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tiratang Kamang, atau Nagari Balingka, Kecamatan Ampe Kota, atau juga bisa di batas Kecamatan Baso dan Kamang Mage. Jika kabupaten ini benar-benar terbentuk, akan menjadikannya sebagai kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Sumatera Barat, hanya 648,56 km persegi, dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS sumber terbaru sebanyak 290.448 jiwa, yang akan menjadikannya sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit nomor 5 dan kabupaten paling padat penduduknya di Sumbar tentunya. Saat ini sudah tersedia sedikitnya 6 lembaga keuangan berupa bank di wilayah ini, termasuk bank daerah, dan dari sektor pendidikan sedikitnya sudah tersedia 2 perguruan tinggi negeri di wilayah ini. Meskipun belum tersedia sarana kesehatan berupa rumah sakit, namun sudah tersedia beberapa klinik kesehatan. Hingga saat ini panitia pembentukan calon Kabupaten Agam Timur atau Agam Tuo ini terus mengumpulkan dukungan dari tiap-tiap nagari yang akan masuk ke dalam calon kabupaten baru ini. Dan baru-baru ini juga telah diadakan diskusi tentang penentuan calon ibu kota kabupaten. Yang keempat, Kabupaten Pasaman Utara. Usulan Kabupaten Pasaman Utara merupakan pemekaran dari Pasaman Barat yang akan menjadi induk meskipun berada di wilayah Sumatera Barat. Secara budaya, Pasaman Utara ini telah beragam, disebabkan penduduknya multi etnis, mulai dari suku Mandailing, Melayu, Pesisir, Minang, dan Jawa. Rencananya 6 kecamatan yang akan bergabung dalam Kabupaten Pasaman Utara yaitu Gunung Tuleh, Sungai Aua, Lembah Malintang, Koto Balingka, Sungai Baremas, dan Ranah Batahan. Ibu kota Pasaman Utara nantinya akan berada di ujung Gadiang, Kecamatan Lembah Malintang, yang merupakan wilayah paling padat penduduk serta siap dari segi sarana dan prasarananya. Tersedia 4 lembaga keuangan berupa bank, 1 rumah sakit, dan 1 perguruan tinggi. Memiliki total luas wilayah mencapai 2.274 km persegi
Jumlah penduduknya yaitu 197.173 jiwa. Yang ketiga, Kabupaten Ranah Indojati. Calon ibu kota Ranah Indojati akan berada Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek, Balai Tapan. Tersedia 1 rumah sakit daerah Tapan, 5 lembaga keuangan berupa bank. Untuk sarana pendidikan perguruan tinggi belum tersedia. Sayangnya dari segi jumlah penduduk belum mencukupi untuk mendirikan sebuah kabupaten baru di Sumatera Barat. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan daerah. Yang kedua, yaitu Kabupaten 50 Kota di bagian selatan. Meskipun belum ditetapkan apa nama untuk calon kabupaten yang berada bagian selatan Kabupaten 50 Kota ini, namun rencananya Kabupaten 50 Kota terdapat 7 kecamatan yang akan bergabung, yaitu Kecamatan Gunung Omeh, Suliki, Kapur 9, Pangkalan Kota Baru, Bukit Barisan, Gugua, serta Mungka. Berdasarkan BPS, Sumatera Barat terbaru jumlah penduduk wilayah ini sebanyak 172.482 jiwa. Akan menjadi kabupaten sedikit kedua di Sumatera Barat dengan luas 2.213,06 km persegi. Sejauh ini wilayah ini hanya sebatas wacana, namun sudah diadakan rapat kecil-kecilan oleh pemuka adat di nagari dan kecamatan terkait. Yang pertama ialah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Setelah 20 tahun dimekarkan dari Kabupaten Padang Pariaman, kini muncul usulan untuk memekarkan Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahkan menjadi 3 kabupaten sekaligus. Namun usulan ini nampaknya membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan usulan calon kabupaten-kabupaten yang lain di Sumbar. Walaupun banyak hal yang perlu dibenahi, namun tidak menutup kemungkinan dimekarkan dengan menjadi 3 kabupaten dengan alasan tertentu. Oke bro, jadi maaf ini bukan tato asli ya. Ini tadi barusan habis syuting sinetron, jadi nggak apa-apa lah. Itu dia 5 kabupaten yang akan dimekarkan di Sumatera Barat, dan entah terjadi ataupun tidak itu tergantung kepada pemerintah pusat. Yang penting mari kita sesama mendukung apa yang bisa menjadi kemajuan untuk Sumatera Barat, Minangkabau, dan Indonesia pada umumnya. Oke, seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Evan Mulifa dan seluruh jajaran selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.